Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Gisela Valentina Nalia. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membuat video pembelajaran untuk teman-teman semuanya tentang neraca saldo, laporan keuangan kepada buku besar ya teman-teman. Mungkin di sini banyak kakak-kakak mahasiswa terutama ya suka kadang bingung, gimana sih ini, kok ini nggak balance seperti itu teman-teman, kok ini nggak nyambung kan. Soalnya aku sebelumnya juga mengalami hal yang seperti itu. Aku kadang nggak balance terutama itu, padahal sudah dihitung dengan benar tapi kok tetap hasilnya beda gitu. Semoga teman-teman enjoy sama videonya, teman-teman dapat yang terpenting sih nyambung ke otak ya kalau misalkan seperti ini. Karena kalau percuma kita nonton sampai akhir, kita mempelajari tapi kita tidak memahami isi materinya, bagaimana cara pengaplikasiannya kan teman-teman. Nah, semoga teman-teman happy. Mari kita lanjut dalam pembahasannya. Bye bye teman-teman. Nah, pertama-tama di sini ada siklus akuntansi. Yang pertama transaksi bisnis, lalu jurnal umum, buku besar, lalu turun ke neraca saldo, setelah itu neraca lajur. Nah, yang terakhir adalah laporan keuangan. Lalu laporan rugi laba, laporan perubahan rugi laba, dan terakhir laporan posisi keuangan. Lanjut ada neraca lajur. Manfaat dari neraca lajur, yang pertama mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan menghubungkan akun dan penyesuaian serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan, membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan dalam hal kegiatan perencanaan dan pengorganisasian audit. Nah, yang kedua ini ada penggunaan neraca lajur, dan tidak lupa format neraca lajur. Yang pertama itu perkiraan, lalu sampingnya ada neraca saldo, tidak lupa debit kredit, penyesuaian debit kredit di bawahnya, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, rugi laba debit kredit, dan neraca debit kredit. Yang pertama nama akun dan sampingnya neraca saldo, di bawahnya ada debit kredit. Nah, yang pertama kas itu ada sebesar 2 miliar rupiah, lalu di bawahnya sewa dibayar di muka sebesar 4 juta, juga di bawah debat. Nah, biaya bus 1.400.000 rupiah dan perlengkapan kantor sebesar 56.600.000. Nah, di debat juga ada beban gaji sebesar 3 juta. Nah, kalau yang dikredit uang utang usaha sebesar 1.370.000 rupiah. Nah, modal Panton sebesar 1.655.000.000 itu dikredit, dan pendapatan jasa angkutan juga dikredit sebesar 39.200.000. Nah, bisa dilihat totalnya sama balance ya teman-teman di debit kreditnya sebesar 3.064.200.000 rupiah teman-teman. Selanjutnya ini yang kedua, memasukkan penyesuaian, yaitu memasukkan penyesuaian ke kolom penyesuaian dengan selalu mengacu ke ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Contoh, angkutan PO Ramayana membuat 4 penyesuaian pada akhir Mei 2016. Beban perlengkapan kantor sebesar 11.100.000 rupiah dan sewa dibayar di muka sebesar 300.000 rupiah dan pendapatan jasa sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya setelah ini kolom penyesuaian dalam neraca lajur. Nah, nama akun yang pertama nih kan di samping ada neraca saldo dan neraca penyesuaian. Lalu kita masukkan ya teman-teman. Yang pertama kas 2 miliar di debit, lalu sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000 di debit, bus sebesar 1.400.000 rupiah di debit, perlengkapan kantor 56 juta rupiah. Nah, di kreditnya itu utang usaha sebesar 1.370.000 rupiah dan modal usaha Panton 1.650.000 rupiah dan pendapatan jasa angkutan sebesar 39.200.000 rupiah. Nah, beban gajinya di debat sebesar 3 juta. Jadi itu terlihat ya teman-teman, dengan yang sebelumnya itu totalnya sama seperti 3.064.200.000 rupiah teman-teman.
Selanjutnya di neraca penyesuaian di kredit ada sewa dibayar di muka sebesar Rp300.000 dan juga perlengkapan kantor di kredit sebesar Rp11.100.000 dan di pendapatan jasa angkutan sebesar Rp40 juta. Lanjut, di beban perlengkapan kantor ada Rp11.100.000 dan beban sewa di debit sebesar Rp300.000 dan akumulasi penyusutan bus sebesar Rp10.100.000 dan di debit ada piutang usaha sebesar Rp40 juta, teman-teman. Nah, di situ kelihatan ya totalnya sama-sama di Rp61.500.000 dan kreditnya juga Rp61.500.000, berarti sama-sama balance. Oke teman-teman, ini selanjutnya yang ketiga membuat neraca lajur setelah penyesuaian. Nah, sama seperti tadi, bedanya ini ditambahkan ya teman-teman. Yang pertama kan nama akun, neraca saldo, neraca penyesuaian, dan yang terakhir neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, kita mulai lagi. Kas di debit sebesar Rp2 miliar, sewa dibayar di muka Rp4.500.000, bus Rp1.400.000, perlengkapan kantor Rp56 juta, dan utang usahanya di kredit sebesar Rp1.370 juta, modal Pak Anton Rp1.655 juta, dan pendapatan jasa angkutan Rp39.200.000, beban gaji sebesar Rp3 juta. Nah, totalnya bisa dilihat sama-sama ya teman-teman, itu sama seperti yang tadi, sejumlah Rp3.064.200.000. Nah, neraca penyesuaiannya sama seperti tadi, kreditnya itu Rp300.000, disewa dibayar di muka. Lalu Rp11.100.000 perlengkapan kantor di kredit juga. Lalu Rp40 juta di pendapatan jasa angkutan. Nah, di debitnya Rp11.100.000 di beban perlengkapan kantor dan Rp300.000 beban sewa di debit dan beban penyesuaian bus Rp10.100.000. Nah, di kreditnya itu Rp10.100.000 diakumulasi penyusutan kantor. Lalu kita geser ke neraca saldo setelah disesuaikan. Debitnya sebesar Rp2 miliar, di kas, lalu Rp4.500.000 di debit sesuai di sewa dibayar di muka. Lalu Rp1.400.000 di bus di debit, lalu Rp44.900.000 di perlengkapan kantor teman-teman. Nah, di kreditnya ini Rp1.370 juta di utang usaha, lalu Rp1.655 juta di modal Pak Anton, dan Rp79.200.000 di kredit, itu pendapatan jasa angkutan ya teman-teman. Dan Rp3 juta di debit setelah penyesuaian itu ditaruh di beban gaji. Lalu Rp11.100.000 di debit ditaruh di beban perlengkapan kantor setelah penyesuaian. Rp300 juta di debit di beban sewa. Lalu beban penyusutan sebesar Rp10.100.000 di debit dan Rp10.100.000 juga di kredit di akumulasi penyusutan kantor teman-teman. Lalu ini ada yang keempat, memindahkan angka-angka pada saldo neraca setelah penyesuaian laporan keuangan. Langkah ini dilakukan dengan cara yang pertama, akun pendapatan dan beban diletakkan di kolom laba rugi, dan yang kedua, akun aset liabilitas, modal pemilik dan PRIF diletakkan di kolom laporan posisi keuangan sesuai dengan posisinya, debit ataupun kredit. Dan selanjutnya menghitung laba atau rugi neto. Langkah selanjutnya menjumlahkan sisa debit dan kredit pada kolom laporan laba rugi. Selisih antara sisa debit dan kredit adalah laba teman-teman. Nah teman-teman, ini selanjutnya laporan keuangan laba rugi. Yang pertama, jika pendapatan lebih besar dari beban, maka laporan rugi laba menyajikan laba periode berjalan. Nah, yang kedua, jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka laporan laba rugi menyajikan rugi neto. Contoh laporan laba rugi
PO Ramayana, laporan laba rugi bulan 31 Mei 2016, debit kredit pendapatan jasa sebesar Rp79.200.000. Nah, selanjutnya ini PO Ramayana neraca lajur bulan 31 Mei 2016. Nah, di samping nama akun ini ada neraca saldo, neraca penyesuaian, lalu neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, lalu laporan keuangan posisi. Yang pertama nih di kas, di neraca saldo sebesar 2 miliar, lalu sewa dibayar di muka di debit 4.800.000, lalu bus di debit juga 1.400.000, lalu perlengkapan kantor sebesar 56 juta rupiah, dan beban gaji di debit juga sebesar 3 juta, jadi totalnya adalah 3.064.200.000. Lalu di neraca saldo masih dikredit, yaitu utang usaha sebesar 1.370 juta rupiah, lalu modal Panton sebesar 1.655 juta rupiah, lalu pendapatan jasa angkutan sebesar 39.200.000, dan totalnya sebesar 3.064.200.000. Jadi itu balance ya teman-teman. Lalu selanjutnya ini neraca penyesuaian. Di debit itu ada beban perlengkapan kantor sebesar 11.100.000, lalu beban sewanya yaitu 3 juta rupiah, dan beban penyusutannya di debit juga 10.100.000, dan piutang usahanya di debit sebesar 40 juta rupiah, jadi totalnya 61.500.000 rupiah. Nah, masih di neraca penyesuaian, di kreditnya itu sewa dibayar di muka sebesar 3 juta, lalu perlengkapan kantornya di kredit sebesar 11.100.000, lalu pendapatan jasa angkutan di kreditnya sebesar 40 juta, lalu akumulasi penyusutan bus sebesar di kredit sebesar 10.100.000, dan hasilnya sama-sama ya teman-teman, 61.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya neraca setelah disesuaikan, yaitu yang pertama kas di debit itu 2 miliar, lalu sewa dibayar di muka di debit 4.500.000, perlengkapan kantor di debit 1.400.000 rupiah, lalu perlengkapan kantor di debit 44.900.000, lalu beban gaji 3 juta, lalu beban perlengkapan kantor di debit 11.100.000, dan beban sewa di debit 3 juta, lalu beban penyusutan bus 10.100.000, dan piutang usaha 40 juta, jadi totalnya 3.114.300.000 rupiah. Nah, masih di neraca saldo setelah disesuaikan, di kredit sebesar 1.370 juta itu di utang usaha, lalu modal Pak Anton 1.655 juta itu di modal Pak Anton, lalu bawahnya di kredit 79.200.000 pendapatan jasa angkutan, lalu di akumulasi penyusutan bus masih di kredit ya teman-teman 10.100.000, jadi totalnya masih sama-sama dan balance ya teman-teman, debit kredit sebesar 3.114.300.000. Nah, selanjutnya ini laporan laba rugi. Nah, di pendapatan jasa angkutan ada 79.200.000 di kredit, 3 juta di debit beban gaji, lalu 11 juta di debit 11.100.000 di debit di beban perlengkapan kantor, lalu 3 juta rupiah di beban sewa debat, lalu 10.100.000 di beban penyusutan bus, dan totalnya 24.500.000. Dan di kreditnya pada laporan laba rugi itu cuma satu, yaitu 79.200.000 di pendapatan jasa angkutan ya teman-teman. Dan selanjutnya laporan keuangan posisi 2 miliar di debit pada kas, 4.500.000 pada sewa dibayar di muka di debat, bus sebesar 1.400.000 rupiah di debat, dan 44.900.000 di perlengkapan kantor. Nah, di kreditnya ini ada 1.370 juta rupiah di
utang usaha dan modal Pak Anton di kredit 1.655.000.000 rupiah, dan di bawahnya ini ada 10.100.000 di akumulasi penyusutan bus. Jadi hasil ya teman-teman, semuanya 3 miliar total dari laporan keuangan posisi itu 3.089.800.000 di debat dan 3.035.100.000 di kredit. Pada paling bawah itu ada laba netonya sebesar 54.700.000 pada laporan laba rugi di debat dan kredit 54.700.000 juga di laporan posisi keuangan. Jadi totalnya 79.200.000 di debat laporan laba rugi, juga sama di kreditnya 79.200.000, dan di laporan posisi keuangan di debat sebesar 3.075.100.000 dan sama juga di kreditnya 3.075.100.000 teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah laporan perubahan modal pemilik. Laporan yang menyajikan perubahan yang terjadi pada modal pemilik pada satu periode tertentu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun. PO Ramayana laporan perubahan modal pemilik pada 31 Mei 2016. Modal Pak Anton per 1 Mei sebesar 1.655.000.000 rupiah ditambah laba neto Mei 2016 54.700.000 rupiah dikurangi pref 0 dan kenaikan modal sebesar 54.700.000 rupiah. Modal Pak Anton per 31 Mei 2017 sebesar 1.709.700.000 rupiah teman-teman. Dan selanjutnya liabilitas lancar tanggungan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan keuangan atau satu siklus normal operasi perusahaan. Contoh, utang usaha, utang bank, pendapatan diterima di muka utang pajak, dan kelima liabilitas jangka panjang, tanggungan yang diperkirakan akan diselesaikan dilunasi lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan atau satu siklus normal operasi perusahaan. Dan selanjutnya, dalam neraca penyesuaian, setiap ada transaksi beberapa penyusutan maka harus dimunculkan akun akumulasi penyusutan yang fungsinya sebagai penyeimbang dan letaknya kredit teman-teman. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu posisi aset, liabilitas, dan modal pemilik dari suatu perusahaan yang terklasifikasi atau classified balance sheet. Klasifikasi laporan keuangan, yaitu aset lancar adalah kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan untuk dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun operasional perusahaan. Dan yang kedua, aset tetap adalah aset yang berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan teman-teman.